andil Firman Utina. Itu mengapa sosok Firman ini masih dibutuhkan meskipun usianya 32 tahun. Kita lihat tadi bagaimana Firman jeli sekali melihat pergerakan Jamrun sehingga berbuah gol. Ya, kita juga pernah melihat di suatu masa ketika Firman kembali dari sakit, dia memiliki sedikit kelebihan berat badan. Dan sekarang dia sudah maintain fisiknya dan juga terlihat jauh lebih fit, jauh lebih segar tentunya. Dan diharapkan juga terus akan memberikan kontribusinya bagi tim nasional Indonesia. Ya, memang Firman saat membela SFC 2 musim lalu dia sempat mengalami sakit hepatitis ya. Dan ini memang menjadi kendala buat dirinya. Bahkan disebut-sebut saat itu Firman karirnya sudah selesai. Namun perlahan demi perlahan Firman mampu membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit lagi dan kembali masuk timnas nasional Indonesia. Ya, tidak mudah memang berangkat dari sakit hepatitis, siapa kan? Ya. Fisik turun sebenarnya. Dan ini bisa disikapi oleh Firman yang berada di usia tua sekarang, bisa dikatakan sebagai atlet, dia tetap bisa memaintain fisiknya. Dan 1-0 sementara Indonesia unggul atas Villarreal. Gol cepat dari Zulham Zamrud. Kembali lagi kita lihat bagaimana para pemainnya dari Villarreal. Ramon coba untuk bermain dengan bola-bola pendek. Para pemain dari Villarreal. Kita lihat tadi di awal-awal Villarreal begitu mendominasi, menekan. Namun saat mereka menekan banyak sekali pertahanan yang mereka tinggalkan. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Yang saya pikir sampai menit awal ini mereka bermain cukup rapi ya timnas Garuda kita. Ya, kita lihat para pemain menggunakan baju dalam panjang dan juga kaos tangan yang dikatakan oleh Bimara Bangun bahwa tadi cuaca di sana juga 17 derajat dan juga jangan lupa angin. Betul. Yang berhembus cukup kencang. Kita lihat Ridwan, pendek saja Ridwan. Coba untuk melewati 2 pemain tadi. Yang kembali datang lama kita lihat bagaimana Zulham Zamrud begitu cepat berlari tadi, berikan passing, berikan kembali kepada Zulham, lakukan eksekusi dengan sangat tenang, sangat luar biasa dan membuat timnas Indonesia unggul 1-0 sementara ini atas Villarreal. 1-2 tadi kita lihat bagaimana Zulham dengan Firman Utina dan dengan tenang sekali Zulham Jamrun menceploskan gol pertama untuk Indonesia di pertandingan kali ini. Depan kali ini kita lihat coba untuk menyisir sisi kiri di arah pertahanan tim nasional Indonesia. Luar. Bagaimana instruksi atau kita lihat juga bagaimana seorang kaum muda yang memberikan instruksi kepada rekan-rekannya untuk melakukan defense dengan cukup ketat sepertinya. Ada beberapa pemain yang bertubuh tinggi besar yang mengancam gawang dari Indonesia. Dengan penjurus yang dilakukan cukup berbahaya, buang saja. Karya masuk kotak penalti kita lihat cukup berbahaya. Buang kali ini masih dalam kekuasaan para pemain dari Villarreal. Karya masih Karya. Lebar. Terlihat tipikal permainan ala Spanyol ya. Betul. Mereka perlahan-lahan membangun serangan dari bawah dan dengan pergerakan yang cukup dinamis ya. Ya, sudah terjebak offside. Kita lihat seorang Colado yang diplot sebagai pemain atau pemuda di lini depan di Villarreal wing. Dan kita lihat Colado punya postur yang cukup ideal untuk seorang striker. Dan kita harus waspadai pergerakan Colado terutama dalam mengantisipasi serangan-serangan dari sayap ya. Yang mengaku pada Colado punya postur untuk mendulang. Lalu juga kita melihat tipikal permainan atau ciri khas sebuah negara berbeda dengan negara lain ini memang sangat penting. Spanyol sendiri sekarang begitu dominan, padahal kita tahu bahwa dalam permainan Real Madrid dan juga Barcelona berbeda, tapi ketika masuk timnas kita melihat seorang Sergio Ramos, Xabi Alonso bisa bermain di kita kan. Betul. Ya, dengan begitu mudahnya, dengan begitu cepatnya. Ya, saya pikir memang yang menjadi masalah Spanyol sebelum mereka menjadi jawara saat seperti sekarang ini, mereka memiliki masalah mental ya. Ya. Dan setelah mereka juara di tangan
Aragones, perlahan tapi pasti mereka mulai menemukan jati diri, dan juga gap-gap antara Barcelona dan juga Real Madrid dan juga Basque ini mulai menyatu. Ini yang membuat Spanyol menjadi salah satu kekuatan utama di dunia saat ini. Betul. Dan itulah yang selalu di-maintain juga sekarang. Kita lihat sini kesempatan bermain menghadapi Villarreal, ini juga kesempatan yang cukup langka bagi tim nasional Indonesia. Kembali lagi permainannya dengan begitu cepat. Rizky Peru, Suprianto keluar tadi. Diego Michel, pemain yang menjadi langganan tim nasional karena memang kualitas yang dia miliki juga cukup stabil dan betul. Ya, sebetulnya Diego Michel pun sempat mengalami penurunan performa saat dia mengalami masalah ya dengan untuk beberapa waktu lalu. Namun perlahan-lahan dia mampu bangkit dari keterpurukan itu dan akhirnya mendapat kembali kepercayaan untuk menghuni tim nasional Indonesia. Ya, ternyata banyak yang begitu kini dengan keberadaan Diego sendiri. Banyak pemain-pemain yang bisa dikatakan juga dinaturalisasi dari luar, itu sempat menghebohkan dunia sepak bola di Indonesia ya. Betul. Banyak yang menanyakan mana kabar Al-Madin. Tapi Diego masih tetap ada di sini dan tetap menjadi penggawa untuk tim nasional. Ya, kita lihat permainan cukup cantik tadi dilakukan oleh para pemain dari Villarreal. Kita lihat ada sedikit ketegangan di wajah Hoyrul Huda. Marlon catch pertama ya, betul. Ya, semoga saja penampilannya tidak menegangkan kawan-kawannya. Ridwan, belakang tadi Kiki Syukur. Kembali kita lihat sebuah umpan yang sangat baik sekali dari Rizky Peru, berbahaya, ditangkap dengan sempurna oleh Raul Bernabeu. Ini Tantan, striker yang memiliki tubuh gempal, kecepatan itu yang menjadi senjata sebetulnya. Betul. Ya, Tantan memiliki kecepatan, memiliki pergerakan yang sangat baik, namun dia juga memiliki kelemahan. Bagaimana saat mendapatkan peluang, terkadang finishing touch dia masih banyak sekali membuang-buang peluang. Iya, dan striker dari atau bisa dikatakan juga striker lokal Indonesia ini masalahnya adalah ketika mereka bermain untuk timnas, mereka menjadi starting line up, ini tidak terlatih di tingkat klub ya, karena di klub mereka kadang-kadang selalu menjadi pemain cadangan. Dan kali ini berbahaya, Nana Sudan masih melebar di samping kiri gawang dari Hoyrul Huda dengan keras memutus pembicaraan kita. Betul, cukup berbahaya bagaimana tadi tendangan dari Colado kita lihat, dan cukup lengah tadi kita lihat bagaimana timnas Indonesia di menit-menit ke-10 ini, Bu. Harus hati-hati karena kita tahu tim-tim asal Spanyol memiliki pergerakan yang cukup dinamis dan tiba-tiba ya. Ya. Ke depan kita lihat sudah terjebak offside sepertinya. Yang kembali perbincangan tentang striker. Jadi kalau di sini kita lihat juga para scouting atau pelatih sendiri, pelatih kepala tim nasional Indonesia juga harus jeli untuk melihat siapa yang memiliki potensi untuk bermain bagus bagi tim nasional Indonesia, karena sekali lagi kesempatan mereka bermain di klub juga bersaing dengan pemain-pemain asing. Betul, dan memang masalah striker ini memang menjadi masalah pelik Bu timnas kita di beberapa usia ya. Di timnas U19 kita juga praktis kurang sekali memiliki striker yang benar-benar memiliki sosok target man ya. Dan juga di timnas U23 bagaimana saat di SEA Games lalu pelatih Rahmat Darmawan kesulitan sekali mencari seorang target man, dan di timnas senior pun hal itu terjadi terkendala. Saat Christian Gonzalez absen, saat Sergio Van Dijk tidak bisa dipanggil karena sibuk membela timnya di Liga Iran, praktis Indonesia tidak lagi memiliki seorang striker yang benar-benar striker murni, memiliki karakter target man. Dan tadi kita lihat permainan yang ditunjukkan oleh Villarreal semakin beringas ya, bisa dikatakan seperti itu, karena memang kuarter 3-0-1 dari Indonesia mereka juga cukup kaget. Di bawah menit 10 mereka sudah kebobolan tadi. Yang offside lagi-lagi Tantan udah 3 kali ya kesempatan dalam kondisi offside. Dan cukup jauh kita lihat bagaimana jarak antara Tantan dan pemain lainnya. Ridwan, Kiki Syukur, passing yang sangat baik tadi, sayang sekali bisa di-intercept tadi oleh Brio.
buang saja, masih bisa diambil oleh para pemain dari Indonesia. Gracia, area, coba menusuk dari sayap kanan. Diego mendapatkan pujian tadi, bagus Diego. Melakukan covering dengan sangat baik. Kembali lagi serangan dilakukan oleh Villarreal. Coba terus tekan, mancing para pemain Indonesia untuk keluar dari daerah nyamannya di sini. Borja, masih Borja. Terus tadi kita lihat tenang tadi untuk membuang bola. Area Berto. Kita lihat cukup disiplin ya para pemain Indonesia menjaga setiap jengkal daerah mereka. Saatnya belajar defense ya. Betul, ini yang membuat para pemain Villarreal kesulitan masuk ke dalam kotak penalti tim Garuda. Dan Diego cukup bekerja keras di hari ini. Sisi kanan atau sisi kiri daerah pertahanan Indonesia, disitulah biar barangkali memiliki keunggulan. Betul. Dan tadi kita lihat fullback kanan Villarreal, Julio, cukup memiliki kecepatan. Dan untungnya tadi Diego cepat menutupnya. Karena terjuluk kembali, tidak ada main Villarreal di sana, tapi kecil berbahaya. Kita lihat Borja tadi terbuka cukup lebar. Nah, Larea langsung kotak penalti. Larea tangkap dengan sempurna oleh Hoirul Huda. Paksa untuk main cepat pemain dari Indonesia kali ini. Tekan pelanggaran kali ini dilakukan terhadap Polado tadi yang cukup berbahaya pergerakannya sejauh ini. Ya, melihat permainan Villarreal B ini kita membuat kita menyatakan bahwa pertandingan uji coba ini menjadi sebuah latihan yang pas buat timnas Indonesia. Bagaimana mereka harus mendapat tekanan, mereka belajar defense dengan baik, sehingga saat menghadapi lawan sesungguhnya di Piala AFF nanti dengan kondisi tekanan dan juga pressure yang ketat membuat timnas kita tidak kaget lagi. Iya, betul. Karena diharapkan juga nanti timnas Indonesia akan memberikan persembahan tertinggi bagi bangsa ini. Karena kita tahu sendiri bahwa seperti ada sebuah apa ya, sebuah kebutuhan di AFF khususnya untuk tim senior. Indonesia selalu dalam apa ya, dalam supremasi yang sangat kuat ketika di bawah penyisihan. Ya, di 2010 saja kita lihat bagaimana tim kita begitu luar biasa saat bermain di kandang sendiri di hadapan ribuan pendukungnya di Stadion Gelora Bung Karno. Namun mereka seolah tak berdaya saat di final first leg di Malaysia. Kalah begitu telak dan tidak bisa mengalahkan Malaysia juga di kandang sendiri dengan telak ya. Kembali lagi ke permainan, kita lihat di sini para pemain Indonesia mencoba untuk menurunkan tempo permainan, lalu ditekan oleh para pemain dari Villarreal. Kembali Larea yang menjadi sentral dari serangan Villarreal B. Namun Moka belakang Moka. Borja Gomez yang menjadi pemain yang juga di garis bawah ya. Betul. Larea. Ya, kita lihat pergerakan dari Alberto yang rajin sekali membantu serangan. Wani Larea. Kali ini ke sisi kanan. Hampir bisa dicuri tadi oleh Diego dan berhasil kita lihat. Kembali lagi dikuasai oleh para pemain dari Villarreal. Larea. Lepas kali ini bola. Di dalam kondisi tertekan ini diperlukan penekanan dan kematangan para pemain Indonesia. Tidak boleh panik, harus tetap tenang.
yang kita lihat Alfred Riedel yang mencoba kembali untuk membawa Indonesia kepada kejayaan. Tidak mudah untuk mendapatkan oposisi yang mumpuni nantinya di akhir tahun untuk mendapatkan pemain-pemain yang bisa dikatakan juga dalam kondisi fisik baik, juga mampu memiliki mental yang seperti Anda katakan. Betul, dan itu mengapa Alfred Riedel dalam beberapa bulan ini dalam pemanggilan timnas dia selalu melakukan eksperimen ya. Ada beberapa pemain baru yang dipanggil seperti Afirul Mukminin, dan juga ada Khairul Huda, ada Bayu Gatra, juga Rizky Pelu. Ini yang membuat dia akan semakin banyak pilihan, karena dengan semakin banyak pemain yang dia coba, pasti visi dia untuk memilih pemain nanti untuk menentukan siapa yang layak masuk tim dalam Piala AFF nanti akan semakin banyak. Ya, kali ini cukup berbahaya serangan dari Villarreal. Kita masuk ke kotak penalti dan berhasil diintercept tadi. Dan selamat kembali gawang dari Khairul Huda. Kita lihat juga pergerakan dari Gracia Polanco. Ini juga menjadi ancaman bagi lini belakang Indonesia. Sejauh ini sekali lagi disiplin para pemain juga cukup baik. Ada pemain terjatuh di sana. Tapi wasit tak play on di sini. Ya, dikeluarkan bola dan kita lihat Ilham Jamrud. Betul. Bagian tengah bagian belakang apakah kena tendangan atau mungkin tertarik ototnya kita tidak tahu. Dan ini adalah pergerakan tadi main Villarreal yang cukup berbahaya. Atau pergerakan Roca main nomor punggung 20. Dan kita lihat Gracia ada pemain bernomor punggung 8 memiliki skill yang cukup mumpuni ya. Ini yang patut diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Jangan sampai para pemain belakang kita terpancing untuk mengambil langsung ya, karena bisa jadi akan berbuat pelanggaran, apalagi jika di dalam kotak terlarang ya. Betul. Dan kita lihat di sini apa yang terjadi terhadap Zulham Zamrud ya, mengenai tendangan bokong kita lihat dan kesakitan. Dan sekarang tulang ekor sebenarnya. Tulang ekor ya. Itu akan sangat sakit sekali. Ya, memang di sini pertandingan terakhir sudah harus menghasilkan sesuatu yang positif, karena kalau bisa dikatakan dalam 1-0 kalah 0-1, berarti kalau kita berbicara 3 pertandingan, 1 pertandingan itu juga harus mendapatkan hasil, jadi hasilnya positif berarti kita betul. Ya, jika kita mendapatkan hasil positif tentu ini akan menaikkan mental dan motivasi para pemain Indonesia, dan juga yang paling penting sebetulnya bukan sekedar hasil, karena apapun hasilnya ini tidak dicatatkan di mengaruhi ranking FIFA ya, karena menghadapi klub, tapi paling tidak selain hasil yang dibutuhkan juga bagaimana skema permainan terbentuk, bagaimana strategi yang diharapkan terbentuk. Ini yang menjadi hal paling penting yang harus dihasilkan di pertandingan kali ini. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Rolando sepertinya terhadap Tantan. Pelanggaran dengan benar ya, kita lihat dorong Tantan, Larea ternyata nomor 26, motor serangan dari Villarreal dan dilakukan tendangan bebas. Maliki mencoba untuk menyerang dari sektor sayap para pemain Indonesia ini, karena memang dari sini tercipta gol tadi yang dilakukan oleh Zulham Zamrud dalam di posisi itu juga ya menjadi kelemahan Villarreal. Beberapa kali kita lihat Villarreal banyak sekali pemain-pemain sayapnya naik. Ya, kembali lagi ke Zulham berikan umpan di sana. Sayang sekali memang tadi Henry Tua tidak bisa menjangkaunya. Tanda serangan dari Indonesia. Ridwan coba untuk beli bola tadi. Kembali Zulham, Rizky Pelu, masih Rizky Pelu. Umpan ke kotak penalti, sayang sekali terlalu keras umpan dari Rizky Pelu tadi. Ya, kita lihat pergerakan antara Rizky Pelu dan juga Zulham ini cukup baik. Tadi kita lihat bagaimana pengertian dia, namun saya umpan sontekan terakhir Rizky ini terlalu kencang. Ya, jika kita melihat badan para pemain Indonesia sekarang master ya. Apa karena memang jersey-nya yang begitu ketat sehingga mereka terlihat lebih berbobot sekarang, dan itu juga berimpact pada bagaimana mereka akan melakukan mobilitas. Betul. Karena memang seorang pemain bola tidak hanya harus kuat dalam
memainkan bola ya. Ya. Tidak hanya skill saja yang harus baik, namun juga harus kuat secara otot. Betul, tidak hanya kaki ya. Tidak hanya kaki. Tabrakan keras sekali kita lihat. Lagi-lagi Zulkifli Syukur tersungkur. kita lihat kemudian Zulkifli bertabrakan dengan Roka. Ya, melakukan sikut ini. Sikutan Roka dan terkena dada dari Zulkifli Syukur. Tampak disengaja ya. Betul. Dia menahan bagian badannya dengan memberikan sikut kepada Zulkifli Syukur. Harusnya kaki kuning ya, namun justru menjadi pelanggaran buat Piarek Ya, itu trik yang harus dipelajari sebenarnya. Dengan terlalu polos jika dikatakan oleh atlet-atlet besar ketika bermain atau berkompetisi. Ada beberapa hal yang memang harus dipelajari, trik-trik seperti itu. Ya, semua tendangan langsung kotak penalti ditangkap dengan sempurna oleh Hoirul Huda. Seperti orang tua memberitahu anak-anak muda, sabar. Ya, kita lihat sejauh ini Hoirul Huda mampu tampil baik ya, meskipun wajahnya sedikit agak tegang, namun penampilannya cukup gemilang sejauh ini, paling tidak sampai menit ke-24. Semoga saja penampilan dia terus baik sampai akhir pertandingan. Ya, bukan tanpa alasan memanggil Hoirul Huda masuk ke tim nasional. Ya, karena memang kita tahu Murni Mega juga tidak bisa tampil. Dan Hoirul Huda juga belakangan tampil cukup baik saat dalam Persela Lamongan. Tantan yang nomor 9 yang diperlukan sebagai starting line up dari kali ini. Kita akan lihat apa yang akan diberikan oleh Tantan kontribusinya. Kembali Tantan, dua umpan pendek saja. Dakar maksud saya kita lihat. Jalur Mukminin tadi. Kali ini Diego berhadapan dengan Joel. Langsung kotak penalti Diego. Nyaris saja kita lihat kembali Zulham Jamrun tadi. Ayah. Ya, saya tertarik melihat pergerakan Zulham. Dia diplot di posisi sayap kiri, namun beberapa kali dia mampu masuk ke depan gawang lawan. Ya, pergerakan seperti ini ya yang bisa memunculkan kejutan-kejutan buat serangan kita. Betul. Pergerakan tanpa bola yang selalu harus dimaksimalkan. Betul sekali. Makanya jangan sampai jika pergerakan tanpa bola itu tidak mendapatkan hasil, pemain jadi malas gitu ya. Betul sekali. Tetap harus ada berkorbannya, bisa dikatakan seperti itu. Oh, ini dia yang ditakutkan, pelanggaran seperti yang Anda katakan di depan kotak penalti, dan ini terjadi sebuah tugas yang cukup berat untuk Hoirul Huda. Ya, kita lihat Jupe ya, Ahmad Juprianto terpancing untuk menjatuhkan Polado, pemain yang punya postur jangkung. Dan harus hati-hati karena kita tahu pemain-pemain Eropa memiliki tendangan-tendangan yang cukup baik dalam mengeksekusi tendangan bebas seperti ini. Villarreal B memiliki Borja Gomez, pemain bernomor punggung 10 yang masih 19 tahun, yang biasanya juga cukup giat dalam mengeksekusi tendangan bebas. Ya, kita lihat bagaimana seorang Hoirul Huda mencoba untuk bangun benteng di depan kotak penaltinya. Ya, karena jadi main bola itu paling enak dari penjara gawang, senyum dulu. Ya, kita lihat di sini sebuah tendangan tentunya akan dicoba oleh seorang Polado sepertinya. Betul. Kita lihat Polado keras sekali dan nyaris saja sampai saya juga tidak melihat tendangan itu keras, tapi masih tinggi di atas mistar gawang dari Hoirul Huda. Ya, kita pun tersentak ya melihat tendangan Polado. Untungnya tadi masih menyamping. Keras sekali. Keras dan cukup ini ya, terkena tiang ya, terkena yang atas ya. Ya, keras sekali memang tendangan dari Polado. Semua pemain tadi terlihat seperti tidak bereaksi. Betul, sedikit tercengang. Diego, baik sekali Diego. Pulang saja. Balik jatuh ke kaki para pemain dari Villarreal. Balik lagi Diego. Lebar. Sayang sekali sundulan dari Ridwan tadi keluar, dan lemparan ke dalam dilakukan oleh seperti tidak pernah berada di daerah pertahanan. Selalu berada atau melakukan overlapping, membantu serangan. Kita lihat pemain bernomor punggung 3 Alberto, dan ini juga harus diperhatikan oleh para pemain dari tim nasional Indonesia.
Ya memang dua wingback Villarreal, baik itu Alberto di sebelah kiri dan Julio di sebelah kanan ini cukup agresif ya. Mereka sering kali overlapping membantu serangan. Ini harus diwaspadi. Namun juga di sisi lain, overlapping yang kedua back ini bisa membuka peluang buat Indonesia untuk mencuri kesempatan. Ya, praktis jika mereka overlapping pasti ada posisi yang mereka tinggalkan. Ya kembali kandas serangan atau percobaan serangan tadi dilakukan oleh tim nasional Indonesia, terus lagi mereka bisa kembali untuk mencuri bola dan terjatuh. Kita lihat ada sebuah pelanggaran di sana dan berbahaya kali ini Tantan. Balik jatuh ke kaki Rizky Pelu. Tampaknya bola harus segera dibuang keluar. Dan belum lihat jelas siapa yang mengalami cedera. Firman Utina ternyata bertabrakan tadi Firman Utina. Terus sepertinya tulang kering ya. Ya. Semoga saja Firman Utina tidak mengalami cedera serius. Oh, kita lihat terkena tangan dari kapten ketemu kapten. Betul. Segura bertabrakan dengan Firman Utina tadi. Kita coba untuk melakukan tendangan. Pelututnya tampaknya. Ya. Dan tangan dari Segura sendiri ya bertabrakan dengan lutut dari Firman. Ya setelah Greg Nwokolo mengalami cedera hamstring, semoga saja Firman tidak mengalami cedera yang parah di pertandingan kali ini. Tampaknya masih akan bermain Firman, tapi memar di lutut kanan sepertinya akan mendapatkan perawatan terlebih dahulu di pinggir lapangan. Para dalam pertandingan kembali dimulai. Dan saya harapkan juga atau biasa semua harapkan juga Firman tidak mengalami cedera berkepanjangan. Kita kembali lagi gerakan dari Alberto kali ini. Belakang Alberto. Ramon. Nah. Nyaris saja kita lihat pergerakan dari Roka tadi. Masih tadi Roka mencoba untuk mengambil bola tapi bisa direbut oleh para pemain dari Indonesia. Rizky Pelu. Ya, cukup berbahaya kali ini Polado. Masih Polado. Tadi dia dengan Rizky Pelu berhasil direbut bolanya dan balik keluar orang ke dalam bagi Villarreal. Ya kita lihat Firman Utina sudah kembali ke lapangan, menjadi sebuah berita baik buat Indonesia. Karena memang bukan hanya visi dan skill Firman saja yang dibutuhkan, figur dia juga dan juga pengalamannya sangat dibutuhkan oleh tim Garuda. Berada di lapangan membuat tenang para pemain lainnya juga. Betul. Dan dia pun tercatat sebagai pemain terbaik Piala AFF 2010 saat Indonesia hanya finish sebagai runner up setelah kalah dari Malaysia. Bukan suatu pelanggaran. Kita lihat dengan Roka tadi coba untuk melakukan diving sebetulnya. Ridwan yang sedikit turun ke bawah kali ini posisinya. Mainan Ridwan dengan Firman Utina melebar kali ini. Ridwan sayang sekali, tapi masih ada Diego di sana. Ilham berada di sisi kiri, akan bisa dilakukan oleh Diego, ke belakang Diego. Baik sekali akan dilakukan oleh Firman tadi. Oh, terjatuh tapi bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kalah Badi Casu. Ya. Bagaimana Tantan tadi kalah dalam berduel badan dengan pemain lawan. Lare ya. Ini pentingnya body balance seorang pemain, terutama striker, sehingga dia tidak mudah dijatuhkan oleh pemain lawan. Kembali Suha. Laku tadi Firman. Kali direbut oleh Villarreal. Langsung ke depan. Cukup berbahaya. Kita lihat ada Joel. Joel masuk ke kotak penalti. Joel cukup berbahaya. Sebuah tendangan langsung bisa diblok dengan baik tadi tendangan dari Roka. Bali Zulham. Jaga oleh dua orang pemain. Salah satunya adalah Junio. Sayang sekali. Segura di sana, sang kapten yang berhasil mencuri bola tadi. Langsung kotak penalti. Kalau dengan baik, Ridwan. Tenang sekali kita lihat. Cukup tenang dari kita lihat bagaimana
Zulkifli Syukur Ya. ya. Pengalaman berbicara. Memang komposisi pemain belakang sebetulnya sudah mendapatkan komposisi yang pas. Betul. Ya, seorang Alfred Riedel, tampaknya dia juga tidak ingin mengutak-utik terlalu banyak di lini belakang. Ya, sejak kembali ditunjuk sebagai pelatih, Alfred banyak memanggil pemain-pemain yang dalam tanda kutip dia kenal. Zulkifli Syukur kembali masuk tim, Firman Utina, Muhammad Ridwan, pemain-pemain yang memang menjadi kesayangan dia saat di Piala AFF 2010 lalu. Pemain yang sempat menghilang saat timnas dilatih oleh pelatih-pelatih sebelumnya seperti Neil Maizar, Rahmat Darmawan, kemudian berpindah tangan ke Jackson F. Tiago. Ya. Dan saat Riedel kembali datang, pemain-pemain ini, Zulkifli Syukur, Firman, Ridwan kembali masuk skuad. Ya, masalahnya jika hanya skill, sebetulnya berbeda tipis. Betul. Skill pemain. Tapi yang pasti adalah bagaimana sang pemain bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih. Oleh karena itu, pelatih biasanya juga memiliki pemain-pemain favorit mereka. Betul. Saya pikir cukup wajar ya, karena setiap pelatih pasti beda visi, beda penglihatan. Ini yang membuat mereka pasti mencari pemain-pemain yang dalam tanda kutip mereka kenal dan siapa yang bisa menerjemahkan strateginya. Ya, dan permainan Firman, tantan kali ini. Firman, tantan lagi. Sayang sekali memang mencoba untuk menarik baju pemain Villarreal. Tadi skemanya cukup baik, hanya memang umpan dari Firman tadi bisa dibaca oleh pemain belakang dari Villarreal. Segura, Borja, Colado tadi, sayang sekali memang. Kita lihat sebuah umpan pendek dari Colado tadi bisa dibaca. Kali ini gagal lagi-lagi Rizky Pelu. Cari tantan dia tadi. Ya, saya melihat Rizky Pelu di pertandingan ini ada sekitar 3-4 kali Rizky Pelu salah memberikan umpan ya. Salah melakukan passing. Ini saya pikir bukan tidak mungkin nanti di babak kedua Rizky Pelu menjadi salah satu pemain yang akan ditarik digantikan pemain lain. Roka, Larea. Kita lihat pergerakan Larea pun juga cukup berbahaya untuk memberikan umpan-umpan ke lini depan. Kembali lagi umpan panjang sekali, tangkap dengan sempurna oleh Hoyrul Huda. Terlalu polos saya pikir Hoyrul Huda dapat menangkap bola sehingga mudah sekali diganggu oleh Alberto tadi kita lihat. Ya, inilah pergerakan yang cukup berbahaya dari pemain Villarreal ya. Alberto lari di sisi kiri dan mencoba untuk mencari bola, tapi beruntung bahwa bola tersebut lebih dekat ke Hoyrul Huda. Meskipun sedikit terlambat ya bagaimana Hoyrul Huda menjemput bola tadi. Cukup disiplin komposisi para pemain belakang dari tim nasional Indonesia. Macu Priyato tadi depan, itu ada Zulham di sana, sayang sekali bisa dibaca tadi depan menuju Zulham. Coba melakukan serangan cepat di areal. Lalu sayang sekali kita lihat cukup berbahaya kali ini, sebuah tendangan langsung dari kaki yang gawang. Sebuah kesalahan tadi hampir saja bisa menjadikan di areal menyamakan kedudukan. Ya, tadi kita lihat sebuah kesalahan dari Zulkifli Syukur kali ini. Beruntung Hoyrul Huda mampu sigap memblok bola tadi. Ditepis ternyata. Tendangan dari Garcia. Baik sekali covering yang dilakukan oleh Hoyrul Huda. Jangan bagi Villarreal. Masukin menit. Hampir saja, garis saja tadi kita lihat jebakmu di kotak penalti. Ada scrimmage di sana, tapi akhirnya gawang kita selamat kembali. Ya, inilah yang saya bilang bagaimana pemain-pemain kita cukup lemah dalam mengantisipasi serangan-serangan lewat udara. Ya, ada 3 pemain Indonesia di sana untuk menjaga bola tidak masuk. Itu tadi Hoyrul Huda mencoba untuk melakukan tangkapan, tapi tampaknya tadi ada Colado atau Gracia sepertinya yang mencoba mencuri bola tadi. Tantan ini gagal untuk mendapatkan bola. Ya, kembali lagi terus ditekan para pemain Indonesia. Segura, Joel, Borja, kembali lagi Segura, belakang dia, Ramon,
Ali Ramon. Sejauh ini penguasaan bola memang lebih dominan para pemain Villarreal. Yang baik adalah Rizky Peru. Oka tadi memberikan umpan ke sayap kanan, berbahaya kali ini. Borja langsung umpan kotak penalti, sangat berbahaya dan beruntung kedulannya juga masih terlalu melebar dan juga tepat kepada Tandung. Harus hati-hati, kita tahu bahwa pemain-pemain Villarreal memiliki postur dan cukup jagung, terutama Colado. Ini harus diantisipasi dengan tidak boleh memberikan pemain-pemain sayap Villarreal melepaskan bola dari sayap. Tadi beberapa kali kita lihat bagaimana Alberto dan Julio mudah sekali seolah-olah mengirimkan crossing ke tengah. Ya, Diego kali ini mencoba untuk melakukan serangan cepat di menit ke-42 ini. Masih Diego, sayang sekali bisa dihalau dengan baik tadi. Ada Amirul tadi, kembali Amirul. Rizky Peru. Zulkifli Syukur. Emre Duan, belakang Emre Duan. Rizky Peru. Diego, Rizky, Zulham. Kita lihat di sisi kiri ada dua pemain, Diego dan juga Zulham, yang kerap kali melakukan serangan-serangan dari sana. Tinggal bergantian saja, Bu. Lagi-lagi Tantan terkena jebakan offside. Ya, saya mencatat ada sekitar 5 kali Tantan ya terkena jebakan offside. Hati-hati, ini wasitnya wasit dari Eropa soalnya. Sudah terbiasa dengan kecepatan para pemain dan melihat dengan jeli jika ada terjadi offside dan kredit khusus ya, kita lihat bagaimana pemain belakang dari Villarreal cukup cerdas dalam melakukan jebakan offside. Dan lagi-lagi pemain kita mudah sekali serangan-serangan Indonesia lagi patahkan. Seolah-olah pemain kita tidak sabar dalam membuild up permainan. Ya, terlalu cepat untuk menyerahkan bola ke depan. Betul. Dia berjibaku, kita lihat Zulkifli Syukur. Masih Zulkifli. Depan. Oh, nyaris saja. Lagi-lagi kehilangan bola. Alberto. Sangat apik para pemain dari Villarreal B ini. Itu tenang mereka. Larea. Rizky Peru. Oh, terjatuh sayang sekali kali ini, cukup berbahaya. Kita lihat Joel. Zulham. Jauh ke belakang Zulham. Masih Zulham. Lepas bola dari Diego. Kembali Diego untuk mencoba merebut bola. Dia ada pemain Indonesia di depan. Emre Duan. Irman Utina, sayang sekali bisa diblok tadi umpannya. Ini Zulkifli Syukur mencoba untuk membantu serangan. Ada Alberto di sana. Yang mulai Zulkifli sekarang untuk mencoba naik terus. Betul. Ya, tapi harus tetap lebih sabar. Tidak terlalu terburu-buru dalam melepaskan bola. Si Jupe. Oh, keluar kali ini lemparan ke dalam. Oh, sudah usai, tampak tidak ada waktu tambahan dan Ya, kita belum melihat ada pergantian yang dilakukan oleh Alfred Riedel di babak kedua ini. Dan kembali serangan dilakukan oleh Villarreal. Sisi kiri pertahanan dari Indonesia sekarang yang dieksplorasi. Sebuah umpan tadi cukup berbahaya, dihalau dengan baik oleh main Indonesia. Kedua kali ini sebuah tekanan dilakukan oleh Joel. Ya, kita lihat ini juga bagaimana pergerakan dari pemain belakang Indonesia cukup baik. Dari mulai Zulkifli Syukur juga cukup baik tadi untuk membantu serangan di akhir pertandingan di babak pertama. Ya, sepertinya ada pergantian. Ya. Ada Novan Setia yang masuk.
kemungkinan Diego Michel atau Diego Muhammad ditarik. Sudah cukup ya pergerakan dari Diego tadi menyulitkan juga. Dan kalau dilihat juga tadi ada beberapa kali skema yang bertabrakan betul ya. Betul. Antara Diego dan juga Zulham. Kanan kembali dilakukan oleh Villarreal. Rizky Pelu, pelanggaran dilakukan oleh Rizky Pelu. Dan kita lihat di sini pergerakan dari Gracia, ada oleh Rizky Pelu. Lepas dia masuk di babak kedua, juga memiliki skill yang baik untuk melakukan overlapping. Ya kali ini umpan terobosan yang baik sekali kita lihat. Oh sayang sekali memang di sana ada main juga yang tampaknya baru masuk dari Valencia, Villarreal, yaitu Genis. Dan di Indonesia pun ada Ferdinand Sinaga, ada Slamet Nurcahyono, ada Bayu Gatra. Kita belum mendapatkan siapa yang digantikan oleh pemain-pemain tersebut. Ya karena tadi langsung di babak kedua. Betul. Cukup berbahaya kali ini. Serangan lebih tajam dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Selamat Nurcahyo masuk pemain bernomor punggung 11. Gantikan Sinaga tampaknya angka juga sudah keluar ya. Betul. Ada juga Bayu Gatra yang masuk. Dan kita lihat sepertinya Ahmad Fikrianto sedikit didorong ke tengah sebagai defensive midfielder. Aman kali ini gawang dari Indonesia. Tampaknya Fahrudin juga masuk. Betul. Pemain bernomor punggung 5. Ya pergantian besar-besaran terjadi di kubu Indonesia. Rizky Pelu, Maju Prianto, Rizky Pelu kali ini. Rizky baik sekali mencoba skill tadi. Ya kalau dilihat di sini juga kesempatan bagi Tantan setelah dari babak pertama, tapi sayang dia banyak terjebak offside. Dan mungkin dia menjadi pertimbangan bahwa cukup diberikan kesempatan 45 menit tadi untuk mengancam gawang dari Villarreal. Dan memang sebelum pertandingan pelatih Alfred sudah memberikan sinyal bahwa dia akan melakukan pergantian besar-besaran karena dia ingin mencoba seluruh pemainnya kalau bisa di pertandingan kali ini. Simon juga masuk dari kubu Villarreal, pemain nomor punggung 19. Sayang sekali di gol 4 terobosan yang dilakukan oleh Villarreal gagal. Dan di depan Tantan digantikan oleh Tea Usafri. Di sayap ada Bayu Gatra dan Ferdinand Sinaga. Sementara di lini tengah ada Slamet Nurcahyo yang menggantikan posisi Firman. Ya, cukup berbahaya kali ini kita lihat. Pergerakan cepat dari Ferdinand Sinaga. Sayang sekali dia melewati 2 pemain, sulit memang. Ya, ada sekitar 6 pemain yang digantikan dari kubu Indonesia. Betul sekali. Zulham yang digantikan oleh Bayu Gatra. Kemudian ada Emre Duan juga. Kita memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk bermain dengan waktu yang cukup lama. Ya kalau kita lihat juga Supandi juga dimasukkan. Betul, menggantikan Zulkifli Syukur. Dan ada 7 pemain. Tendangan penjuru kali ini akan dieksekusi Villarreal. Tetap ada Joel yang mencoba untuk mengancam. Dan juga ada Larea di sana yang masih tetap dimainkan oleh kubu Villarreal. Luar kali ini dengan gawang bagi Indonesia.
dari Carlos Salampesi juga masuk Betul. jadi kapten. Hoyrul Huda. Baik penampilannya Hoyrul Huda mendapatkan serangan tadi dan menyelamatkan gawang dari Indonesia dengan keras tadi yang dilakukan oleh Red Cross sepertinya. Ya, kita lihat setelah melakukan pergantian ini permainan timnas Indonesia jauh lebih agresif ketimbang di babak pertama. Pergerakan cepat kali ini dari kubu Real Dio coba untuk melatih dua pemain dari Indonesia. Bagus sekali yang dilakukan oleh Novan Setia tadi. Musafri, Pak tadi Musafri. Pemanggilan Musafri pun sedikit mengejutkan ya, Bu. Karena kita tahu Musafri sempat menghilang begitu lama di jajaran timnas Indonesia. Namun kali ini setelah timnas dipegang oleh Alfred Riedel, Musafri kembali mendapatkan kesempatan. Karena memang penampilan Musafri pun di Pelita Bandung Raya cukup baik sejauh ini. Ya, tendangan berdatar dan lagi-lagi ancaman, tapi kita lihat jauh melebar di sisi kiri gawang dari Hoyrul Huda, tapi menghasilkan tendangan penjuru karena tadi sempat terkena pemain Indonesia. Cukup tenang kali ini penampilan dari Hoyrul Huda. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Villarreal. Adalah Simon, pemain yang baru masuk ke nomor 19. Tinju saja oleh Hoyrul Huda. Sayang sekali kita lihat video lakukan tendangan yang tergesa-gesa. Betul. Kita lihat juga wajah para pemain dari Villarreal begitu muda. Yang Anda katakan memang juga mereka juga bukan usia yang dikatakan usia pemain-pemain muda yang coba untuk dibangun oleh Villarreal sendiri, karena kita tahu bahwa membangun sebuah tim di Eropa itu adalah membangun dari mulai didikan klub yang kecil ya. Betul. Dan memang rata-rata setiap klub Eropa, terutama di Spanyol, kemudian Inggris dan juga Belanda ya, mereka memiliki tim-tim junior, reserve team, dan inilah yang menjadi cikal bakal generasi mereka di masa mendatang. Artinya mereka tidak hanya melulu beli pemain, tapi mereka justru membangun. Dan kali ini berbahaya. Kita lihat semua pergerakan tadi dari Simon. Lagi-lagi jatuh ke kaki Joel, masih Joel, kotak penalti. Baik sekali di Pelu tadi, 8 intercept. Oh, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran. Masih ada Novan, buang oleh Novan dan menghasilkan tendangan gawang sepertinya. Baik sekali Novan dalam melakukan covering, tendangan penjuru. betul, Langsung diberikan. sepak pojok. Mulai mempercepat tempo permainan para pemain dari Villarreal. Segura coba berjibaku dengan Carlos Salampesi. Julio gagal kali ini upaya Julio untuk memberikan umpan, dan ini adalah Slamet Nur Cahyono, pemain yang memiliki kecepatan juga, pemain yang juga bisa diharapkan tusukan-tusukannya Bung secara individual. Ya, Slamet Nur Cahyono tempat membela Persiba Bantul dan kali ini tampil untuk Persepam Madura United dan dia menjadi motor serangan untuk Persepam. Ya, tendangan tadi bisa diblok. Kali ini dikuasai oleh para pemain dari Indonesia. Ya, tadi juga kita melihat pemain yang baru masuk dari kubu Villarreal, ada Paredes nomor 12. Joel, next saja Joel, ada Julio. Sebuah umpan yang sangat baik tadi
Tidak ada pemain-pemain dari Villarreal sayangnya. Buang saja dan menghasilkan tendangan penjuru bagi kubu Villarreal. Supardi yang tadi juga masuk di babak kedua. Ini adalah Julio, pemain yang memiliki tinggi badan seperti para pemain dari Indonesia. Tapi kita lihat kecepatan dari Julio sangat luar biasa tadi dalam melakukan pergerakannya. Kembali menghadapi tekanan para pemain Indonesia. Inilah yang harus segera dipecahkan, bagaimana para pemain Indonesia harus keluar dari tekanan. Haris. Betul. Ya, terkesan memang pemain kita sering ragu-ragu dalam membangun serangan dan juga seringkali terlalu terburu-buru dalam melepaskan bola. Ini yang membuat serangan-serangan kita tidak tertata dengan rapi, mudah sekali terputus-putus. Ya, kembali lagi kita lihat salah dalam melakukan umpan. Kata kuncinya dalam menguasai bola adalah ketika para pemain juga dengan bisa dikatakan disiplin memberikan umpan pendek, umpan panjang, dan harus dipastikan bahwa umpan tersebut juga akan bisa diantisipasi atau sampai kepada rekan-rekannya. Betul. Ya, terlalu cepat kehilangan bola kita. Ini menjadi masalah yang harus dipecahkan oleh Riedel, terutama menghadapi lawan yang tampil menekan seperti Villarreal ini. Lagi-lagi kehilangan bola, dari belakang lepas bola ke depan. Ya, karena kita lihat Villarreal sendiri, kita melihat pemain Indonesia dalam menguasai bola, mereka langsung menekan. Betul. Yang menunggu, dan kali ini umpan terobosan cukup berbahaya dan bisa diintercept dengan baik tadi oleh apa sih? Kita lihat terjatuh. body balance pemain kita. Jatuh lagi, kali ini Ferdinand Sinaga. Well, baik sekali intercept yang dilakukan oleh Indonesia. Negara Segura, maksud saya. Inilah Segura, pemain yang tadi sempat membuat Fiorentina harus memegang lututnya. Betul. Yang kembali lagi berbahaya kali ini, sebuah sundulan yang bisa ditepis sebetulnya, terkena kaki tampaknya dari Hoirul Huda. Lagi-lagi kita lihat bagaimana pemain-pemain kita terlalu terpaku oleh bola sehingga tidak melihat pergerakan pemain lawan. Kita lihat umpan panjang dari belakang. Untuk masih mengenai kaki dari Hoirul Huda. Dengan penjuru bagi Villarreal. Sebuah sundulan kali ini, dan kali ini sangat berbahaya, sebuah tendangan langsung dari kaki saja. Beruntung bisa diselamatkan dan tidak menjadi gol. Sebuah pelanggaran kali dilakukan oleh Segura. Lagi-lagi Nyat, gawang Indonesia kebobolan. Kita lihat tayangan lambat, sebuah sundulan dari Segura, tendangan langsung dan bisa dibuang tadi oleh Novan sepertinya, Bu. Betul. Untungnya ada Novan. Novan menjadi peran pintu terakhir tadi. Sudah memasuki menit ke-60, masih ada sekitar 29 menit lagi. Kemudian sementara adalah 1-0 bagi keunggulan Indonesia atas Villarreal. Ya, kita lihat para pemain kita tidak pede dalam mengembangkan permainan sehingga saat mereka menguasai bola, menempatkan tekanan, dan kita lihat Rafael Maitimo yang tidak bisa bermain karena kondisi tidak fit. Ya, saat kita menguasai bola, memegang bola, banyak sekali pemain-pemain Villarreal yang melakukan tekanan, pemain-pemain kita panik. Ya. Sehingga mereka dengan mudah melepaskan bola tanpa melihat di mana rekan. Kalau kita tentang Rafael Maitimo, dia pun aset yang sangat berharga ya. Betul. Karena kita lihat permainannya stabil, juga memuaskan para pelatih, dan ketika pertama direkrut ketika itu, kita sepertinya yang melihat bahwa Rafael aja lagi-lagi pemain yang memang kualitas tidak yang diharapkan akan bagus, tapi ternyata dia bisa berhasil maintain dan juga menjadi langganan dan semakin baik permainan dari Rafael. Betul sekali. Dan Rafael saat pertama kali direkrut, orang mengira dia hanya seorang back sayap ya. Namun dia bisa sebagai center midfielder, kemudian dia juga bisa sebagai playmaker. Artinya pemain yang banyak memiliki kemampuan dan visi bermainnya pun cukup jelas ya.
selain mentalnya dan posturnya yang cukup ideal. Dan jangan lupa determinasinya sepanjang 90 menit bisa diandalkan. Betul. Stamina Eropa. Iya. Karena memang dia pernah satu timnas muda bersama Arjen Robben dan Robin van Persie di U15 ya? U15 Belanda. Jadi ada 2 pemain yang baru masuk kan, yang seperti Anda katakan, Musafri dan Ferdinand Sinaga, dan diharapkan juga akan memberikan tusukan-tusukan yang jauh lebih tajam. Dan kali ini berbahaya, nyaris saja kita lihat melebar sedikit di samping kiri gawang dari Wewoluda. Lagi-lagi kita melihat bagaimana kelemahan pemain-pemain Indonesia saat mengantisipasi serangan-serangan dari set piece, terutama serangan-serangan yang dari udara. Ya, Alfonso, 8 sundulan, Betul. 2016, yang juga baru masuk dari di babak kedua. Kita lihat lagi kehilangan bola dan terlalu lemah dalam membuild up permainan. Ini yang harus dicari solusinya oleh pelatih Alfred Riedel. Masih banyak waktu, setidaknya sampai bulan November, untuk membentuk tim ini menjadi benar-benar solid dan meraih target menjadi juara di Asia Tenggara. Safri tadi gagal untuk mencoba berikan umpan kepada rekan-rekannya. Kipelu, Setia, buang saja ke jauh kotak penalti. Ada 2 pemain dari Villarreal di sana. Gura. Kali ini serangan melalui area lebar. Joel berbahaya kali ini. Tendangan langsung dan berhasil diblok. Kita lihat masih belum berhenti ancaman dari Villarreal. Ya Joel di sana. Dan Dovan Setia beruntung bisa menguasai bola dengan sepenuhnya. Dan Sinaga lagi-lagi coba untuk membuang bola depan, tapi terkena badan dari pemain Villarreal dan menghasilkan tendangan gawang. Santai kali. Rafael Mevri. Ya, karena memang dia tidak persiapkan untuk tampil di pertandingan kali ini karena kondisinya tidak fit. Ya, kita lihat. Beruntung masih bisa diblok dengan baik oleh Fahrudin. Kembali masuk pemain dari Villarreal. Julio tampaknya digantikan kali ini. Dan Raul Bernabeu, sang kiper, juga digantikan. Inilah Raul Bernabeu, kiper masih cukup belia, 20 tahun usianya. Tampaknya digantikan oleh Simo sebenarnya. Kita lihat. Jadi ada pemain yang baru masuk, Akram. Yang bernomor punggung 21. Banyak lapangan pergantian pemain di sini. Christian pun masuk. Christian, Pemain bernomor punggung 11, ini dia Christian. kembali mencoba formulasinya barangkali pelatih dari Villarreal. Menurunkan pemain-pemain mereka. Cukup berbahaya, ada 3 pemain Villarreal di sini. Baik sekali kita lihat apa yang diupayakan oleh Rizky Pel, tapi sayang sekali bisa dibaca dengan baik oleh Villarreal. Buang umpan terobosan. Masih bisa dalam penjagaan yang sempurna oleh Fahrudin. Hasilkan tendangan penjuru. Cukup taktis apa yang diperlihatkan oleh Fahrudin sejauh ini. Dan cukup beralasan mengapa pelatih Alfred itu memanggil pemain 25 tahun ini asal Persekop Madura United. Christian. Dalam tekanan terus kita lihat tim nasional Indonesia. Lagi-lagi Villarreal mendapatkan bola dan kali ini dibuang saja. Tapi masih belum aman tentunya, bola menjadi milik tetap dari Villarreal. Lihat pergantian pemain nomor punggung 5 dan masuk. Kita lihat Akram menggantikan Del Garcia. Begitu pun ada Christian yang masuk menggantikan Joel. Dan menjaga gawang
Raul digantikan oleh Paredes. Betul. Pelanggaran kali ini untuk dilakukan oleh Villarreal dan tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kuba Indonesia. Kembali lagi pelanggaran diberikan kepada para pemain dari Indonesia. Ya praktis di bangku cadangan Indonesia tinggal tersisa nama Nahati Leslusen dan inilah Panjang umur. menggantikan Rizky Pelu. Sama-sama pemain muda dan sama-sama sebelumnya memperkuat timnas Under 23 di SEA 2013 lalu, mempersembahkan medali perak setelah Indonesia kalah 0-1 dari Thailand di final. Ya, jadi semua sudah masuk kecuali Rafael Maitimo, Adri Tani dan juga Iman Wirawan. Semua sudah dirotasi, kita lihat. Dan kita lihat apakah memang tim bisa dikatakan yang berada di bawah cadangan tadi juga bisa mempersembahkan gol kembali untuk Kuba Indonesia. Ya berarti pelatih Alfred Riedel menepati janjinya, memberi kesempatan untuk semua pemainnya tampil di pertandingan kali ini, kecuali dua penjaga gawang cadangan ya, Imadu Wirawan dan juga Andri Tani. Ya. Kembali lagi sekarang kita lihat serangan yang dilakukan oleh Kuba Indonesia. Cukup berbahaya, sama Nur Cahyo nyaris saja. Justru terbetul Musafri. Ya, skema yang cukup baik ya tadi dilakukan oleh para pemain Indonesia, dan kita lihat Selamat Cahyo tidak mendapatkan pengawalan, melakukan tendangan langsung. Itu justru ada Musafri yang berada dalam posisi offside lagi. Sayang sekali memang. Dua skema yang cukup baik tadi sudah dilakukan oleh Kuba Indonesia. Nah, hati. Next saja. Ya mana Hadi pemain yang bisa dikatakan bisa menempati beberapa posisi. Di timnas U23 dia diplot sebagai center back, sementara saat dipanggil di timnas senior dia lebih banyak dimainkan sebagai gelandang bertahan. Dan hasilnya cukup menawan ya, baik dia ditampilkan sebagai center back ataupun gelandang bertahan. Itu tobitan sepak bola modern ya. Betul. Para pemain harus juga bisa bermain dalam berbagai macam posisi. Memang tidak terlalu jauh, tidak terlalu ekstrim. Pemain bertahan menjadi striker, tapi kita lihat bagaimana pemain belakang pun harus bisa menjadi pemain tengah minimal. Dan kali ini kita lihat cukup berbahaya, sebuah skema yang akan di sana, sebuah tendangan langsung dan bisa ditepis kali ini oleh Hoirul Huda. Berbahaya sekali tadi kita lihat. Baik sekali penampilan Hoirul Huda. Ada 3 ya penyelamatan yang dilakukan oleh Hoirul Huda. Kita lihat sebuah long ball yang berbahaya. Untungnya Fahrudin dengan cepat mengcover, namun datang lagi tendangan keras. Ya, kita lihat gerakan dari Akram tadi yang membiarkan bola seperti ini dan membiarkan rekan yang lain untuk melakukan tendangan jarak jauh, tapi memang masih diselamatkan oleh Hoirul Huda. Ini serangan atau ancaman dari sisi kiri ya, cukup berbahaya dan bisa kembali di blok oleh pemain dari Indonesia. Ya, cukup berbahaya jika kita terus-menerus membiarkan pemain lawan menekan kita. Kita harus mengambil dominasi permainan ini untuk tidak terus-terus menjadi inferior. Ya, tendangan penjuru kali ini dieksekusi oleh Christian. Ajam sekali, dan sundulannya dari Segura masih di atas, jauh di atas mistar dari Hoirul Huda. Harus hati-hati tim Garuda kita. Harus lebih sabar, pelan-pelan memainkan bola, membangun serangan dari belakang. Harus lebih pede. Saya pikir percaya diri dan pergerakan pemain kita masih terlihat kurang di pertandingan kali ini. Ya. Terlebih lagi pemain-pemain lawan memberi tekanan yang cukup ketat. Yang keberanian melakukan body charge juga harus ditingkatkan ya. Betul. Buang sejauh Paredes. Ya memang kelemahan pemain-pemain kita terpatih body balance-nya lemah ya, sehingga mudah sekali jatuh.
kembali lagi kita lihat Nancy agak kesulitan untuk tembus pertahanan dari Villarreal. Yang pergerakannya masih belum efektif di sini. Jadi memang tipe pemain seperti Ferdinand yang seperti biasa kita lihat selalu melakukan penetrasi dengan soloran. Di sini juga teruji dengan sangat luar biasa karena harus melewati pemain-pemain yang memiliki skill, tentunya juga yang sedikit di atas para pemain dari Indonesia sebetulnya. Dan posturnya yang jauh lebih tinggi dari yang biasa dihadapi oleh Ferdinand di liga lokal. Iya, lapangan jadi tambah lebih sempit ya. Terlebih lagi mereka punya visi permainan yang lebih baik. Iya. Karena kultur sepak bola Eropa, terutama Spanyol ini kita tahu menjadi kultur sepak bola yang bisa dikatakan kiblat sepak bola saat ini. Betul, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Villarreal. Kita lihat main bernomor 17 Nasir menggantikan Larea, motor serangan dari Villarreal sendiri. Tapi cukup unik ya, kita melihat bahwa Villarreal tertinggal 0-1. Tapi mereka sepertinya memang melakukan permainan seperti layaknya uji coba ya, tidak terlalu memaksakan untuk menjebol gawang dari Indonesia, tapi tetap mencoba untuk skema yang diterapkan oleh sang pelatih sendiri. Ya, kita melihat memang dari awal Villarreal begitu terpacu ya untuk membalas ketertinggalan, namun di sisi lain juga pertahanan kita cukup solid. Ya. Meskipun ada beberapa pemain yang digantikan, namun paling tidak pemain-pemain yang masuk ke babak kedua juga mampu menampilkan permainan yang baik. Meskipun dari segi kolektivitas kita masih jauh dari harapan. Ya. Sebuah tendangan langsung dari luar kotak penalti dan masih sangat jauh tentunya dari gawang Hoyrul Huda. Memasuki menit ke hampir memasuki menit ke 75, masih unggul sementara 1-0 tamu Indonesia atas Villarreal. Hoyrul Huda langsung jauh ke depan. Sayang saat bola keluar pas jauh dari jangkauan Ferdinand Sinaga. Main yang baru masuk kali ini berbahaya, kita lihat depan kotak penalti. Lagi-lagi penjagaan yang begitu ketat dari Indonesia. Wah, serangan cepat dilakukan oleh anak-anak Indonesia kali ini. Kita lihat cepat sekali pergerakannya. Sebuah umpan sayang sekali masih bisa diintersep dengan baik oleh Kenis. Bola yang cukup baik tadi diterapkan oleh Indonesia. Ya, ini kita lihat. Inilah yang penting kita lakukan, transisi menyerang dari bertahan ke menyerang. Dan ini kita lihat solid pertahanan kita. Dan saat mendapatkan bola tadi, Ricardo Salampesi melepaskan sayap kanan ada Supardi dan dengan cepat ya kita membangun serangan. Transisi dari bertahan menyerang inilah yang perlu dibangun lebih baik lagi. Ya, dirapikan lagi ya. Dirapikan lagi. Akhirnya silakan. Coba untuk bukan umpan ke dalam kotak penalti tapi kali gagal. Kembali serangan cepat dari kubu Villarreal kali ini. Main yang baru saja tadi masuk Nasir, masih Nasir. Masih bisa di Adam tadi tapi kali ini Segura coba untuk bantu serangan keluar kali ini. Parang ke dalam bagi Villarreal. Kubu kecil kita lihat Nasir. Itu cepat pergerakannya. Itu lewat Segura tadi terhadap mana hati Lesus. Ya pemain ini memang memiliki tulang yang kuat kita lihat. Kita lihat mana hati mampu mencuri bola, namun tidak mampu menahan kejaran dari pemain lawan tadi. Ya memang begitu besar tubuh dari Segura. Kita lihat tadi bagaimana ketika melakukan toss pun seorang Firman Udina hanya berada sebahu ya. Di Segura sendiri. Tipikal defender Eropa ya. Yang cukup tinggi besar. Kali ini kurang akurat umpan dari Segura. Colado.
kita lihat sini adalah tadi ada sebuah skema serangan dari timnas Indonesia. Saya terperangkap offside Ya, Musafri. Pak memang pergerakan dari Musafri. Ya ini unik sebetulnya pemain-pemain striker yang dipanggil dan ditempatkan sebagai targetnya di timnas kali ini. Baik itu Tantan, Greg Mokolo, kemudian Musafri. Di klub aslinya mereka bukan bermain di posisi targetnya atau striker murni. Mereka cenderung bermain lebih ke samping ya, di sayap. Karena dipaksa untuk mampu untuk bermain sebagai Betul. Ya ini karena kendala minimnya stok target yang dimiliki oleh tim Garuda. Kita lihat duet Riedel dan Wolfgang Pikal. Saya jika melihat bagaimana cara Pikal menyampaikan pendapat tentang persepak bola Indonesia, dia memang memiliki visi yang baik ya. Betul. Untuk membangun tim ini. Kembali lagi tekanan dilakukan oleh Villarreal, langsung kotak penalti cukup berbahaya dan dia akan sempurna oleh Hoylul Huda. Kali-kali melakukan penyelamatan, hanya tinggal 10 menit lagi yang dibutuhkan oleh Hoylul Huda untuk mendapatkan clean sheet ya. Betul. Clean sheet di debutnya ya. Ya. Hadapi Villarreal B lagi. Sebuah serangan cepat kali ini oleh kubu Indonesia, kita lihat begitu cepat, akhirnya bisa diambil kembali bola oleh seorang Musafri. Oh. Sayang sekali memang. Dan kita lihat saat kita mendapatkan sebuah serangan balik, lambat sekali pemain-pemain lain untuk membantu Musafri. Iya. Inilah yang kembali harus diasah oleh Riedel. Seolah-olah menyerahkan beban kepada Musafri semuanya. Betul. Kita lihat Musafri pun terpaksa harus berusaha keras melewati pemain lawan Segura tadi, Ya. kalau tidak salah. Ram. Terobosannya Ram, tapi sayang sekali tidak ada kawan yang dekat di sana dan bola keluar kali ini dengan gawang bagi kubu Indonesia. Lihat Jupe sudah cukup kos-kosan dia. Karena dua pemain yang belum diganti, Hoylul Huda dan juga Juprianto itu. Yang lain sudah diganti dengan kondisi tadi yang diceritakan oleh Bang Mara sendiri bahwa cuaca berangin, dingin, jadi juga akan menguras stamina para pemain dari Indonesia. Betul. Biasanya dalam cuaca yang dingin ini udara pun tipis, Ya. sehingga oksigen pun pasokan oksigen menjadi cukup sulit buat pemain-pemain Asia Tenggara. Karena tidak terbiasa. Betul, karena tidak terbiasa. Biasa main di depan asap knalpot. beda. Beda kadar oksigen tinggi. Asal oksigennya. Dan kembali lagi kita lihat bagaimana para pemain bertahan dari Indonesia bermain sangat efektif di pertandingan kali ini, dan mereka juga banyak melakukan blok terhadap tendangan para pemain dari Villarreal, karena ini yang selalu ditekankan, harus aktif terus kakinya untuk berusaha untuk menahan tendangan dari jarak jauh. Ya, saya cukup memberi acungan jempol untuk koordinasi pertahanan ya, namun koordinasi serangan kita masih lemah. Ya. Nah, bebas kali itu dan masih sangat jauh kali ini. Lagi-lagi kalau kita boleh melihat permainan dari Villarreal sendiri, mereka juga memiliki kendala ketika mulai memasuki kotak 16. Mereka tampak kebingungan untuk mendeliver bola kemana, melakukan apa. Di sini juga mereka masih belum matang. Ya, dan selain itu ya pemain-pemain kita cukup penuh ya di dalam kotak penalti. Ini yang menyulitkan Villarreal untuk bisa masuk dan juga melepaskan tendangan. Beberapa kali tendangan yang mereka lepas, banyak sekali yang terbentur pemain-pemain kita. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan atau bisa dikatakan niat dari seorang Musafri melakukan pengejaran dengan sampai nafas terakhir, bola-bola yang liar bisa dikatakan seperti itu. Dan ini diharapkan juga rekan-rekannya bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh Musafri. Ya memang kelebihan Musafri adalah dia memiliki kecepatan dan fisik yang cukup baik dalam mengejar bola-bola true pass seperti tadi. Buat terobosan dari Segura tadi gagal sampai hasil yang bisa diintercept dengan baik. Lihat juga pemain dari kedua tim, dan terlihat juga bagaimana bersihnya pertandingan kali ini. Wasit tidak banyak menunjukkan fluid
ketika terjadi pemain-pemain yang jatuh ya, karena Betul. memang beberapa bola juga para pemain mengolahnya dengan bersih. Dan juga minim kartu ya. Ya, di kartu. Kembali memuji sisi kanan pertahanan dari Indonesia kali ini, bahaya. Buat tendangan tadi dilakukan oleh Villarreal, tidak diberikan ruang kali ini oleh pemain-pemain dari Indonesia. Saya pikir Citra kali ini pemain-pemain kita dipaksa untuk belajar bertahan Ya, dan melancarkan serangan balik. kali ini tendangan bebas, tendangan penjuru maksud saya, akan dilakukan oleh Christian. Cukup baik kelihatan Christian, dan sebuah sundulan tadi gagal dilakukan. Kali ini cukup berbahaya. Sudah akrab